Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tips dan trik bagaimana menaikkan warna, menurunkan warna, atau mencoba menahan warna pada batu akik pandan. Di sini saya akan membahas apa latar belakang kita menaikkan atau menurunkan warna, kemudian keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapat dengan melakukan hal tersebut, dan bagaimana caranya kita menaikkan warna ataupun menurunkan warna ataupun menahan warna pada batu akik pandan. Tujuan dari menaikkan warna, menurunkan ataupun menahan warna pada batu akik pandan adalah untuk membuat batu pandan yang kita punyai nantinya akan lebih eye-catching, lebih maksimal, lebih indah, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai jual dari batu akik pandan yang kita punyai. Berbicara mengenai definisi menaikkan warna bisa dikatakan sebagai satu langkah atau satu cara untuk membuat warna di batu pandan yang kita punyai menjadi lebih kental ataupun lebih pekat. Sedangkan definisi untuk menurunkan warna adalah suatu cara atau suatu langkah yang kita lakukan untuk mendapatkan warna batu pandan lebih tipis warnanya dibandingkan warna dasarnya. Sedangkan menahan warna pada batu akik pandan adalah usaha yang kita lakukan agar batu pandan yang kita punyai warnanya bisa lebih bertahan lama seperti itu. Hal ini biasanya kita lakukan ketika memiliki batu-batu pandan kontes. Misal pandan kapas juara kontes atau pandan oli juara kontes. Biasanya kita berusaha menahan warna dari pandan kapas tersebut atau pandan oli tersebut agar tidak naik ke step selanjutnya. Cara yang pertama adalah menggunakan batu akik pandan yang kita punyai setiap hari. Semakin sering kita gunakan, warnanya akan lebih cepat naik. Hal ini dikarenakan ketika kita menggunakan batu akik pandan, maka panas tubuh kita akan pindah atau meresap atau menjalar ke batu akik pandan. Kemudian keringat kita yang terdiri dari mineral-mineral masuk ke dalam batu akik pandan melalui pori-pori batu. Cara kedua yang bisa kita lakukan adalah mengikat batu akik pandan kita dengan ikatan tembaga ataupun ikatan kuningan. Yang lebih cepat adalah menggunakan ikatan tembaga. Buat teman-teman yang kadang-kadang gatal atau alergi ketika menggunakan tembaga, maka kita bisa mengkombinasi antara ikatan tembaga pada bagian leher batu dengan ikatan perak. Penjelasannya adalah oksidasi, itu kuncinya. Oksidasi yang terjadi pada tembaga dikarenakan berinteraksi dengan hawa panas tubuh kita dan mineral-mineral tubuh kita, itu akan menaikkan warna pada batu akik pandan. Hal yang lain yang bisa dilakukan dan sering dilakukan oleh teman-teman di lapangan adalah dengan cara menggosok batu akik pandan. Hal keempat yang bisa dilakukan adalah dengan metode menjemur. Batu pandan bisa kita jemur di jam-jam tertentu, ada yang bilang di jam 9 dengan waktu setengah jam, ada yang bilang di jam 10, ada juga yang melakukan di jam 12 sampai jam 2. Intinya ketika kita menjemur batu akik pandan, maka panas dari sinar matahari, kemudian pancaran sinar matahari seperti ultraviolet dan lain-lainnya akan mempengaruhi perubahan warna dan menaikkan warna dari batu akik pandan. Cara yang lainnya yang bisa dilakukan untuk menaikkan warna, dan cara ini banyak digunakan oleh teman-teman, adalah
dengan cara merendam batu akik pandan. Yang biasa digunakan oleh teman-teman adalah dengan cara merendam batu akik pandan kita di air hujan, ataupun dengan merendam batu akik pandan kita di material asam atau material lainnya yang bisa memacu naiknya warna pada batu akik pandan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menurunkan warna pada batu akik pandan. Yang pertama adalah dengan cara resize batu. Ketika batu di-resize, ketika batu digosok ulang, dibikin lebih tipis, maka warna pada batu akik pandan akan turun. Contoh, ketika kita memiliki batu lumut, kita resize sedikit, mungkin beberapa lembar, maka warna dari batu lumut itu akan turun. Bisa jadi tetap menjadi lumut, kadang-kadang juga bisa menjadi semu lumut. Begitu juga ketika kita meresize batu pandan merah, maka warna yang ada di batu pandan merah itu biasanya akan turun. Tidak semerah awalnya, dia bisa turun. Begitu juga ketika kita meresize batu pandan reddish orange, warnanya pasti akan turun. Untuk menurunkan warna pada batu akik pandan, kita bisa merendamnya di cairan asam, entah itu asam kuat ataupun asam lemah, baik asam yang berasal dari zat kimia maupun asam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Tips apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk menahan warna pada batu akik pandan? Yang pertama adalah kita bisa menggunakan iketan perak untuk batu akik pandan tersebut. Dengan menggunakan iketan perak pada batu akik pandan, maka perubahan warna pada batu akik pandan akan berjalan sangat lambat. Katakanlah batu pandan kapas diikat perak, itu perubahannya menjadi pandan semu lumut ataupun bias kuningnya naik, itu juga akan berjalan sangat lambat. Begitu juga untuk pandan nanas maupun pandan semu oli. Bahkan bisa dikatakan untuk beberapa varian pandan lainnya juga sama. Penjelasannya adalah dengan iketan perak, maka proses oksidasi yang terjadi antara iketan perak dengan batu akik pandan tidak berjalan secepat oksidasi yang terjadi pada iketan tembaga maupun kuningan pada batu akik pandan. Metode lain yang kita gunakan untuk menahan warna adalah dengan tidak memakai batu pandan itu terus-terusan. Ini kebalikan dari dengan metode ketika kita ingin menaikkan warna. Jadi kalau teman-teman yang pengen pandannya nggak naik warna, ya jangan sering-sering dipakai, dan jangan diletakkan di daerah-daerah yang memiliki perubahan suhu yang cukup bervariatif. Misal ketika malam suhu di tempat itu dingin sekali, kemudian ketika siang suhu di situ panas. Ketika terjadi perubahan suhu, maka bisa dipastikan batu akik pandan akan mengalami perubahan warna secara lebih cepat. Ya, begitu dulu penjelasan saya tentang pembahasan warna, bagaimana cara menaikkan warna, bagaimana cara menurunkan warna, bagaimana cara menahan warna, dan tujuan kita melakukan itu hanya untuk mendapatkan batu akik pandan yang lebih indah, yang lebih eye-catching, yang lebih bernilai ekonomis tinggi, yang lebih mahal jika dijual. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat buat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pandan selalu dijaga.